kita melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Mazmur 32 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 11. Mazmur 32. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Kunci kebahagiaan. Itu temanya hari ini. Ayat 1, saya baca dari judul Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Mari kita baca ayat 10 bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Iya. Apakah orang percaya tidak akan mengalami sakit penyakit? Mengalami. Apakah orang percaya tidak akan mengalami pergumulan? Mengalami. Tidak ada masalah? Ada. Tapi janji Tuhan apa katanya? Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Kalau dikelilingi dengan kasih setia itu ada masalah, masih bisa mengatakan puji Tuhan, Engkaulah Allahku, perlindunganku dan kekuatanku. Amin. Amin. Ya. Dikelilingi oleh kasih setia itu masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun uang di dompet tinggal 20.000 rupiah. Gua gak dulu. Kalau tinggal 10.000 uang ini, beras gak ada, bagaimana ini mau dibuat? Dikelilingi oleh kasih setia itu. Bagaimana sama Tuhan kita gak mengerti, tapi bagian kita tetap kita kerjakan. Kalau tidur ya gak ada. Tapi kalau kita berjuang, tidak mungkin Tuhan tidak akan mengulurkan tangannya untuk memberkati hidup orang percaya itu. Kalau benarlah kita ini orang percaya. Jangan-jangan kita yang mengaku-ngaku percaya, Tuhan gak percaya sama kita. Kalau kita orang percaya, ini yang gawat kan? Kita mengaku orang percaya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhanku, penolongku. Tapi Tuhan gak percaya sama kamu. Kalau kamu percaya sama Dia, ngerti kami di bahasa saya? Tuhan gak percaya sama kita. Kalau
lo tuh beda. Seperti kita juga, orang ngomong banyak kali cemurnya, banyak mengalir roh, bagus ngomong itu ya. Tapi ya kok nggak percaya, nggak ada kata dalam hatiku ini loh. Nggak ada, seperti yang bilangnya itu, apa yang diucapkan. Iya, seperti itu Tuhan. Nggak percaya dia sama kita, nggak percaya dia sama kamu kalau nggak percaya sama dia. Ini yang gawat ya. Iya, tapi kalau memang Tuhan percaya, kita percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh percaya, dia akan mengelilingi kita dengan kasih setia, tak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada menopang kita, dia tetap ada menguatkan kita, dia tetap ada menghibur kita, dia tetap ada akan memberkati hidup kita ini. Amin. Pernahkah alami? Ya, syukur, puji Tuhan. Iya, jangan-jangan kamu merasa ditinggalkan Tuhan. Iya, bagian aku dibatarai. Iya, ini gak pas ya. Oke, kunci kebahagiaan. Ini sering kita dengar tema ini. Kunci, ya, rahasia berbahagia. Apa itu? Daud menuliskan ini. Ayat 1 dikatakan di sana dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dikatakan di situ adalah dari Daud. Nyanyian pengajaran, ada nyanyian pujian, ada nyanyian penyembahan, ada nyanyian pengajaran. Ini nyanyian pengajaran. Lewat pujian itu, lewat nyanyian itu ada pengajaran. Ada nyanyian yang tidak ada pengajaran di situ. Ada nyanyian yang hanya menyenangkan telinga, yang menggugah hati. Ya, itu yang menggugah hati, sehingga bisa menetes air mata. Tapi kan tidak begitu. Jadi ada lagu seperti itu loh. Ada. Gak usah saya bilang lagi. Tapi nyanyian pengajaran itu adalah berisi pengajaran. Apa yang mau diajarkan Daud kepada pembacanya, kepada kita hari ini? Daud mengajarkan rahasia kebahagiaan. Rahasia hidup berbahagia itu bukan karena banyaknya harta. Rahasia hidup berbahagia itu bukan karena melimpah segala sesuatu. Bukan seperbanyak sampai kepada apa keinginan kita, tercapai keinginan kita. Coba kita lihat dulu 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29. Tawarik itu perjanjian lama. Itu setelah kitab Raja-Raja, ya, setelah kitab Raja-Raja, sebelum itu kitab Esra. Iya, ayat 2 coba kita lihat. 1 Tawarik 29 ayat 2. Atau saya baca ayat 1 saja. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allah, untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, shoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warni, dan sekali hari ini. Kayu itu mahal, lebih mahal kayu dari semen.
ada dari emas, ada dari batu kuala, ada dari batu yang ini, permata-permata dan sebagainya itu disiapkan oleh Daud. Berarti Daud kaya kan? Itu maksud saya. Kaya gak ini? Coba kalau kita membangun gereja ini, yuk, yang membuat keramik yang keluarga Bapak Lala bilang, gerai nanti dibuat ya, misalnya contoh, sungguh dia bisa, 3 babi pergi, gitu kira-kira ini kan masih dipikirkan ini, sanggup enggak ini? Ayo semua semen, Bapak Ade, ini kau. Oh ini bisa dengan gitu kan? Kan terkejut kita, nggak sanggup kita dengan keberadaan kita ini. Daud ini apa tadi katanya? Mengadakan persediaan. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Kaya nggak dia? Woi mas Sultan kaya, tapi cukupkah kekayaannya itu membuat dia berbahagia? Mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca dari ayat yang 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kita ulang sama-sama yuk, ayat 3 ayat 3 dan 4 ya. 2, 3 ya. Selama aku berdiam diri, aku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Kalau kamu dimarahi, dibilang kesalahanmu, apa yang terjadi dengan dirimu? Marah lagi? Berjut? Nggak terima lagi? Nangis? Setelah kamu melakukan aktivitas semuanya itu, kemana kamu pergi? Tidur? Ke ladang? Di ladang ngapain? Nangis sambil kerja? Ini yang rajin ini. Pulang boy, kita salah kan gitu ya. Ini aku lagi salah gitu. Atau ada yang tidur mendem. Ini artinya orang itu gak siap untuk ditekan jiwanya sebenarnya itu. Daud mengalami hal yang demikian. Dia mengaku ini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Apa yang mau dikeluhkan kalau banyak uang? Kalau mungkin kita berpikir kalau banyak uang apa bisa dibuat kan? Iya kan? Kita berpikir itu, kalau contoh nanti aku pergi aku ke luar negeri. Begitu ya. Itu yang kita pikirkan. Kalau contoh nanti aku kalau nggak ada duit pergi aku keluar ke jalan-jalan. Kalau bukan nanti pergi aku nginap di hotel, berdiam diri di situ, menenangkan diri dulu. Gak bisa. Daud juga mencatat, hanya dekat Allah saja daripadanya lah keselamatanku. Ini orang percaya. Kalau dia berdosa, pasti dia akan tenang. Tapi kalau kamu tenang saja berbuat dosa, lengah oleh Tuhan sudah sekarang. Belum kamu bertobat itu. Kalau kamu tenang saja, kalau kita tenang saja, orang lain pun begitunya, nggak apa-apanya kalau gini-gini cuma. Itu namanya belum ada Roh Kudus dalam hati itu. Kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, hidup kita kudus, hidup kita benar. Ketika dia tiada yang
bergejolak dia ini. Ada yang tak benar masuk, ini akan bertentangan dia ini. Ya, pasti akan terjadi. Maka ketika dosa itu masuk ke dalam diri kamu, apa dosanya? Dosanya di sini bukan mencuri, tapi dosanya itu adalah penipu. Penipu, lalu dia itu merampas istri orang lain, dia berzina dan sebagainya, itu yang dilakukannya. Kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca itu di Alkitab, coba lihat dosa dalam apa? Bagaimana dia menginginkan istri orang lain, istri daripada prajuritnya. Firman Tuhan bilang apa? Jangan menginginkan milik orang lain. Itu kata firman Tuhan ya. Jangan menginginkan sadar, jangan, apalagi memiliki. Dia menginginkan istri daripada Uria itu. Lalu kemudian dia itu nengok-nengok begini, ditengoknya sedang mandi istri Uria, dan dia menginginkannya. Lalu dia mengundang orang itu masuk ke dalam rumahnya, bersetubuh dengan istri orang. Itu dosanya. Sebagai orang yang percaya itu dia tidak tenang, tapi gak bisa dia keluar dari sana. Bagaimana caranya untuk menutupi semuanya itu? Oh, seolah-olah dia raja yang bijaksana, suruh Uria berperang dengan politik yang dia alami, supaya nanti dulu suruh dia di pasukan yang paling depan, supaya ketika musuh datang dia duluan mati, dan istrinya itu diambil menjadi istrinya, sehingga tertutup, seolah-olah menutupi semuanya itu. Dosa kalau ditutupi pasti akan ketahuan, iya kan? Seperti apapun kita menutupi dosa itu, pelanggaran kita itu pasti akan ketahuan. Daud menutupi dari orang banyak, dari tentaranya, dari istrinya, ditutupinya. Makanya Raja Daud baik kali. Istri Uria yang sudah menjanda, kan begitu ya, dialihkan, diambil supaya dia menutupi kesalahannya itu. Tapi ini pengakuan Daud, selama aku berdiam diri. Waktu itu ada seorang nabi mengingatkan dia, Nathan mengingatkan dia, raja, kalau ada orang kedatangan tamu, begitu kira-kira ya, kedatangan tamu, dia itu satu cuma keledainya, lalu disuruh potong. Tapi ada orang kedatangan tamu, banyak keledainya, banyak ternaknya. Lalu kemudian dia meminta kepada orang yang hanya satu keledainya tadi, potonglah keledaimu itu, datang tamu. Apa kata Raja Daud waktu itu sama Nathan? Orang yang seperti itu harus dihukum mati. Kaulah itu raja. Lembut kali Nathan ini ya. Kalau aku kurasa kamu sia-sia aja itu. Gitu ya. Kalau kita ini gimana kita bilang? Sia-sia raja kami, pemimpin kami, masa kayak gitu kan? Apalagi aku berdosa gitu. Bilang Mama Cun, kami itu katanya gitu kan. Kamu pemimpin Cina begini. Oh, pasti gitu katanya. Tapi Nathan itu gak gitu katanya ya. Bikinnya perumpamaan. Jadi datanglah Daud ini baru dia menyadar akan dosanya. Dia mulai merasa tidak nyaman. Tapi makanya di sini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Kalau orang percaya, kalau dia berdosa pasti
dia takut. Orang nggak percaya pun awal-awalnya takutnya. Waktu anak kan takut ya. Kalau kita nyuri uang kan awal-awalnya takut kita ini. Makan gitu ya. Nanti tengok bapak, kucuri pulang ini. Sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah ketagihan gimana? Biasa. Udah biasa. Tapi kalau orang percaya, ini beda. Orang percaya tidak akan tahan dengan dosanya. Adik bukan begitu kan? Pasti tidak mau tahan karena dosa. Pasti kamu merasa berat dengan dosa itu. Kalau belum berat kamu merasa. Makanya saya pernah gempang mengaku dosa itu. Sulit kali bagi saya untuk keluar dari dosa itu. Jika berteku, tapi gak bisa. Tapi firman Tuhan menolong. Tuhan berbicara bahwa Yesus datang dari surga menyelesaikan masalah terbesar, masalah dosa. Apa dosaku? Dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud ini, ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud mengaku kepada Tuhan. Licik aku Tuhan. Ini harus mengaku kepada Tuhan. Makanya Daud itu berkata dalam ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosa ditutupi. Itu sudah dia rasakan. Ketika saya mengaku dosa saya kepada Tuhan, ketika saya menyatakan dosa saya itu kepada Tuhan, Tuhan lah pikiran kotor aku. Tuhan berzinah dalam pikiran aku ini. Berzinah dengan diri sendiri, memang dengan tidak orang lain. Tapi ketika mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan menelanjangi kita. Ini yang Tuhan katakan. Aku lagi yang mengampuni dosa pelanggaranmu, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Itu kata Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dalam hati kita seperti itu, dosamu kuampuni aku. Tapi kalau ada pengakuan kita, itulah hidup paling berbahagia. Ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, ketika kita mengakui bahwa Yesus memandang Yesus ke atas kayu salib itu, bagaimana dia menderita untuk mengampuni dosa kita. Ketika kita menyadari dan sungguh-sungguh percaya Tuhan Engkau mati di kayu salib untuk mengampuni dosaku. Ketika kita menyatakan ini kepada Tuhan dan benar-benar mengaku dosa itu, dan kita mendengar suara Tuhan, dosamu sudah diampuni. Aku tidak mengingat dosamu lagi. Sekalipun dosamu merah seperti kemeja, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kayu kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Jadi kalau inilah perkataan Tuhan yang menusuk ke dalam hati kita, disitulah dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan yang paling luar biasa. Apakah saudara sudah mendapatkan kebahagiaan itu? Rahasia kebahagiaan orang percaya itu kalau dosanya ditutupi, kalau dosanya, pelanggarannya diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kamu punya pelanggaran? Adakah pelanggaran yang sudah pernah kamu kepada Tuhan, kepada orang lain? Sudahkah diampuni? Kapan diampuni dosa itu? Ya. Tuhan berbicara ke dalam hati ini. Itu hanya aku yang tahu, dan setiap orang pribadi yang tahu bagaimana Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tentu ketika kita sadar dosa kita, kainnya Tuhan lebar. Apa kata Tuhan sama Bapak dan Ibu? Apakah Tuhan sudah mengampuni dosa? Akulah Dia yang mengampuni dosa pemberontakan, dan akulah Dia
dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kalau itu yang Tuhan berbicara kepada kita, betapa bahagianya kita. Lanain ku ingat-ingat dosamu. Itu seharusnya senang kali kita ya. Inilah nyanyian pengacara Daud. Ini yang dikatakan oleh Daud, karena dia memang sudah mengalami tekanan ini. Tertekan dia dengan dosanya, nggak bisa lepas dari situ. Terus menuduh, menekan, tangan Tuhan menekan aku dengan berat. Kain dosanya. Dulu sudahkah pernah mengaku kepada Tuhan? Sudahkah Tuhan mengampuni? Yesus mati di kayu salib mengampuni segala dosa, sekalipun dosamu merah seperti ginting. Amin lagi dosamu biru bagi tengguak, bagi bantil kuning, kayak pantat periuk yang kita masak di atas api tanpa kompor LPG, tapi pakai kayu api yang kayunya adalah kelapa sawit. Iya kan? Kayunya adalah kelapa sawit dan gak pernah dicuci. Ini orang kampung ini, kami dulu orang kalau memang udik benar lah. Kami jarang kali cuci periuk. Yang dicuci cuma di dalam ini. Jangan dulu ngeri kali memang hidup ini gelap dan bukan hanya hati yang gelap, kulitnya pun gelap. Jorok kali. Ini hidup kami dulu. Mana pernah dicuci periuk itu? Sekali-sekali sekali hebat itu. Makanya bocor kan. Terus gue gosok pakai pasir kan gitu kan. Hah? Oh, cuci kena marah ya? Pedas sekali kan? Pedas tidak? Cepat bocor lah. Kalau gelap kan? Pengajaran memang nanti kali memang hidup kita ini lah. Saya nggak tahu lah orang lain, orang karo memang begitulah hidup gelap kali ini. Udah tinggal di bawah gunung, di ladang-ladang, kurin pedas cuci. Wih, sih pun nggak ada. Ini kalau gelap, makanya ketika saya bertobat itu saya lompat itu. Tuhan terima kasih. Begini rupanya hidup dalam kebenaran, begini rupanya hidup dalam terang. Diterangi semua pikiran ini. Maka itulah WC kita. Dulu apa kata orang tua? Jajan sampai gede. Kan gitu nih. Cakul katanya. Cakul. Gelap kali memang. Tapi inilah kehidupan manusia tadi gelap. Betapa gelapnya. Tapi ketika dosa itu diampuni, dosa itu mendekat kita dengan berat, merasa berat itu. Saya dulu datang hamba Tuhan ke rumah kami, bola dari situ, jatuh dari situ kamar mandi itu, saking licin. Ini nggak pernah memang diajari bagaimana membersihkan kamar mandi, nggak pernah memang, nggak pernah diajari bagaimana membersihkan tempat tidur kalau mau bangun tidur, nggak pernah. Yang penting kasih kekeke, tak kenakan, nggak kita cuma itu cuma ada. Ini hidup dalam kegelapan. Maka ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan, semuanya diterangi, bukan hanya dosa tadi, tapi cara hidup kita diterangi oleh Tuhan. Sehingga sudah mulai gosok periuk, cuci periuk itu, bersih bikin rumah, ngepel tiap hari, bersihkan kamar mandi. Jadi kalau orang mau bertobat katanya sampai hari ini pun kamar mandinya bukan bersih, perlu pikirkan doakan. Perlu juga punya doakan ya, bergerak, kerjakan dengan benar. Nah, ini tadi kebahagiaan orang yang diampuni dosanya itu adalah dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada bahasa kalau katakan lana itak taki jakoi dosa. Lah itak taki. Tak taki itu tidak diperhitungkan. Mama kan sudah kali memperhitungkan kesalahan suaminya ya. Semalam pun gini lagi, besok pun gitu lagi, 2 hari yang lalu pun gitu. Kan itu perhitungan sebenarnya. Ya. Tapi nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti tidak diperhitungkan lagi.
masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanku. Betapa bahagianya kita. Tapi di dunia ini sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita bertemu dengan Dia sebagai pengantin wanita mempelai laki-laki itu, bukankah kita harus diluluskan dulu dunia ini? Dosa harus diselesaikan. Daud menyelesaikan dosa. Jadi saudara itu kalau kamu selesaikan dosa itu, mau kebawa kemana dengan dosa ini? Mau kebawa mati? Neraka kamu semacam dengan dosa. Kan gitu ya? Hanya di situ tempat dosa ada. Kalau kita simpan dosa itu, kita sembunyikan dosa itu, yang menarik kita adalah iblis itu. Tapi kalau kita menyelesaikan dosa itu selama kita hidup di bumi ini, kita akan diampuni pelanggaran kita yang dosanya ditutupi. Rahasia kebahagiaan hidup orang percaya itu adalah kalau dosanya diampuni dan pelanggarannya ditutupi. Yang kedua di sana adalah berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tidak berjiwa penipu. Gimana jiwa penipu? Baik di mulut dan di hati. Pembohong sama kayak iblis. Kamu tadi yang ambil ini nggak tahu benar. Kan itu kata siapa itu? Kamu tadi yang di mana adikmu? Kata Tuhan sama siapa? Kain. Apakah aku menjaga adikku? Padahal sudah diapain? Sudah dia dulu di sana. Kita pikir bahwa dosa bohong ini enggak berat. Tapi kebiasaan berbohong itu ngeri. Kalau kasih nikah, kami kebiasaan itu bilang kecil ini. Kecil, saya sudah bilang sama anak-anak, semua kita bawa botol, bikin botol kita masing-masing, supaya tidak tiap kali cuci gelas, jangan bersiap gelas atas meja. Bikin botol negeri ini, lupa ambil gelas, minum setengah, taruh di meja, lupa. Siapa yang naruh sini? Gak tahu. Saya bilang aku. Gak ada yang aku. Berarti kan ada pembohong kan? Tapi kan kecil ini loh. Anak-anak kecil gitu ya. Siapa yang buat air tumpah di sini? Gak tahu. Entah. Itu pembohong. Tidak berjiwa penipu. Orang yang berbahagia itu yang tidak berjiwa penipu, tapi jujur dia di hadapan Tuhan dan juga di hadapan. Kalau salah tidak masalah. Kok pecah gelas sedang ini kok ini nggak pecah di tangan di malam. Kan enggak ya? Ini dironokkan pula kan gitu ya? Dironokkan pula yang pecahkan. Anak-anak saya begitu. Supaya kelihatan kan gitu ya. Kalau kan kurang satu, kita tahu mama kita kurang satu. Iya. Makanya kata Daud, katakan aku tahu dia dosanya itu. Makanya ini ekspresinya itu berbahagia itu, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan, karena sudah sadar dosanya itu, karena dia sudah diingatkan oleh Nathan tadi. Dia bilang sama Tuhan, aku orang yang berdosa. Dengan jiwa penipuku, dengan jiwa kelicikanku, aku mengaku terhadap Tuhan, kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena aku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Ada waktu ya Tuhan tak lagi bisa menemui. Kita tidak bisa lagi menemui Tuhan. Tak bisa lagi. Ini yang paling sedih. Selagi Tuhan berbicara, selagi kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita, tapi bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesaikan dosa, supaya kalau waktunya pun kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap masuk ke dalam rumah Tuhan.
Nggak tahu kita kapan dipanggil Tuhan, kan begitu ya? Iya. Ada orang usianya cuma 50 tahun, ada orang yang 40 tahun. Kemarin orang tetangga Mama Lala, iya, masih berapa usianya itu ya? Masih muda juga. Ada waktu itu jadi siapa waktu itu ya? Turunnya Bapak Esther sudah pas-pas waktu itu ya? Belum jadi pesta, belum ya? Sudah pas-pas, belum pesta pun meninggal suaminya. Adalah waktu-waktu yang sangat mengerikan, hidup kita gak tahu. Maka yang penting bertobat, selesaikan dosa itu supaya hidupmu itu berbahagia. Kunci kebahagiaan tadi bukan ketika kita semua yang kita rindukan, semua doa kita, semua keinginan kita sampai sudah terang, bukan gitu. Tapi ketika dosa kita diampuni oleh Tuhan, ketika tidak diperhitungkan dosa itu lagi, itulah yang kebahagiaan dalam hidup kita ini. Bukan ketika uang kita pergi, tapi apa yang dialami oleh Daud ini. Inilah kesaksian, inilah yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Inilah yang kesaksian, inilah tindakan yang dibuat oleh Daud menyelesaikan dosanya itu. Itu rahasia berbahagia tadi. Dosa diampuni dan kesalahan itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ada satu lagi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kunci kebahagiaan itu ayat 9 mari kita baca. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Tidak berakal ini bahasa sederhananya apa ini? Hah? Bahasa sederhananya, bahasa pasarannya apa? Larota. Tapi kalau dibikin gitu kan sakit kita kan? Iya, karena dalam bahasa kalau katanya di sini gitu tadi, ya ayat 9. Kula kembali ras kuda si laruku. Si arus ia atur arus sangam ras tinani. Sangam itu apa? Yang kendaliannya harus dikendalikan dengan tali les dan terkam. Kuda itu seperti apa? Dia punya ini ya, punya apa? Sangam, apa namanya? Inilah penghalang matanya supaya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Iya kan? Lalu talinya itu ada supaya apa namanya? Yang mengemudinya itu bisa tarik. Kalau nanti dia mulai di depan, katanya kan? Usirnya ya. Dia bisa mengendalikannya. Jangan-jangan kita ini pun harus pakai kekang. Ikat. Supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bikin sangamnya, bikin kekang. Artinya apa? Anak-anak Tuhan itu masih perlu ditaurati. Bangun pagi ini bukan banyak kali ya. Saya coba satu minggu dibangun ya. Anda ada yang bangun. Bangun dia jam 6. Iya. Saya coba dulu. Gak bangun. Ya ada yang bangun sih. Anak-anak maksud saya bangun sekolah gak ada apa. Maka bangun nanti dia itu udah putuskan dia kan. Cuci piring cuma kerjaannya pun bisa setengah jam selesai. Padahal bukan banyak kali mau cuci. Iya. Harus pakai sama. Jadi orang yang seperti itu pun tidak akan bisa berbahagia. Dosa ditutupi berbahagia pasti ya kan. Harus memang dosa. Yang kita pikir bahwa dosa cuma harus diselesaikan. Tidak berjiwa penipu, tapi janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Dia kalau nggak bikin itu nggak ada akalnya, nggak ada otaknya, nggak tahu dia berdiri berjalan sendiri. Kalau nggak dibikin itu harus
kita begitu anak kita itu. Maka harus tekannya. Nanti saya denda anak-anak kalau tinggal di sini. 5.000 satu hari uang WIP. Kalau mau handphone gitu, berapa jam nanya handphone? Yuk. Kalau memang nggak mau dengan kerendahan, nggak asal kesadaran ini, harus saya buat seperti ini. Harus kasih rekam. Naik uang listrik, Mama Monia. Naik ya, naik uang listrik di gereja. Jadi kalau kita nggak gunakan dengan baik, saya bilang sama anak seperti itu. Berapa 1 jam? Oh, pagi itu pesan nih, handphone susun aja tuh, lampu bebas nanti dan yang pagi gua pakai. Bisa seperti itu. Nah, jadi mari kita belajar seperti itu. Jangan kita harus dikasih ke kabar bisa kita mengendalikan diri. Kalau dosa kita sudah diampuni, kalau sudah menjadi anak Tuhan, tak perlu diatur lagi. Kalau sudah menjelang dewasa, kalau sudah bapak-bapak, kalau sudah mama-mama, kan itu harusnya ya. Jangan pernah dipikir, aku dosa aku mau diampuni, sudah terima Tuhan Yesus, aku sudah lama bertobat kita ini. Tapi bagi muda dulu, nggak mau kamu bilang muda. Sorry ya, nggak mau kamu bilang muda. Di sini kami. Kalau itu nggak usah pun dikasih rekam, bisa kita berjalan sendiri, bisa kita mandiri, nggak usah kita diatur kali pun bisa atur diri sendiri, bisa atur kerjaan kita, bisa nggak murni, kan gitu ya. Belajar kepada Tuhan, anak Tuhan itu bukan hanya dosanya diampuni, tapi dia juga itu harus menjadi orang yang bijak, orang yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Janganlah seperti kuda atau bakal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Ini harus kita catat. Orang fasik akan mengalami banyak penderitaan kesakitan, tapi orang percaya itu dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kalau kita sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, dosa kita sudah kita berikan kepada Tuhan, pasti ada kebahagiaan itu. Ada sukacita yang mengalir dalam hati kita. Bisa kita nyanyi dengan bebas dan merdeka. Serang ukurku jumpa ras Yesus. Ini lagu Maroloko Dokter Diki. Ayo dito, Yesus kita perempuan. Cocok, kalau katanya kan, alangkah sukacitanya, terus memberitakannya terus. Apa? Memberitakannya terus. Saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya. Kalau kita sudah memilih Yesus satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan kita. Ini merupakan satu kebanggaan yang paling bangga. Ada merupakan satu kebahagiaan, harta yang berharga itu bukan karena emas dan perak, tapi karena Tuhan sudah mengampuni dosa. Yang lain bonus, kata Pak Billy Graham. Yang lain bonus. Yang paling penting di sana adalah dosa diampuni, pengenalanku akan Tuhan. Yang lain itu bonus. Apakah saudara sudah mendapatkan kebahagiaan itu? Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara sudah berbahagia hari ini? Tanya hati saudara. Sudahkah saudara berbahagia? Ya. Kalau saudara sudah berbahagia, itu apa buktinya? Kalau saudara sudah menyelesaikan dosa saudara, saudara akan merasa sukacita dalam hidup. Ketika dihadapi seperti dihadapi oleh Ibu Olo Marito, Bu Olo bilang apa? Bu Olo Marito, Marito namanya. Olo Marito namanya. Di sekolah dipanggil Bu Olo. Iya. Berbeda orang mengajar di Langkat ini dengan waktu dia tinggal di kampungnya. Orang Langkat ini orang karo, rata-rata orang Kristen. Katanya yang Kristen, tapi berbegu. Iya kan?
Dia bilang orang Kristen, kalau nggak pernah gereja. Etikanya hidup berbahaya. Iya, jadi seperti itu memang. Sebelum kami menginjakkan kaki kami di gereja, sebelum kami mengenal Tuhan dengan benar, etika hidup kami pun memang nggak ada. Kayak mana mau dibuat? Suara kami cuma keras. Ngomong pun kami nggak pandai. Adalah kisah-kisah merawat kita kan. Itu kan kita kan. Tapi kalau cakap orang pun kita kadang-kadang inilah memang gelapnya hidup ini. Tapi kalau kita sudah ditembus oleh Tuhan, saya yakin Ibu Marito berkata, aku sudah ditembus oleh Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan aku dilakukan ini, bagaimana supaya Injil bisa diberitakan, bagaimana supaya aku yang sudah diselamatkan ini bisa membagikan kepada orang lain. Itu adalah hati yang mulia. Bagaimana supaya Injil diberitakan kepada mereka? Ini gak gampang. Tapi karena aku pun sudah diampuni oleh Tuhan, aku rindu orang lain pun diampuni oleh Tuhan. Karena dosaku pun sudah diampuni oleh Tuhan, karena dosaku pun tidak diperhitungkan Tuhan lagi, maka aku rindu juga orang lain mengalami seperti itu, supaya sukacita kebahagiaan yang saya alami ini, Bapak Ibu juga bisa mengalaminya. Iya. Rahasia satu-satunya adalah kalau kita datang kepada Tuhan dan menyelesaikan dosa itu, mengakui Dia satu-satunya Tuhan, menerima Dia itu dengan sungguh-sungguh, tanpa syarat, tanpa menuntut, tapi rela dipermudah oleh Tuhan, rela diatur oleh Tuhan, tanpa dikasih kekang. Artinya di sana, ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku itu, rela aku diatur oleh Tuhan. Sama seperti seorang suami dan istri ketika mereka menikah, itu artinya siap dikendalikan oleh pasangannya. Bukan berarti dipermudah, itu terlalu kasar. Tapi itulah isinya. Tapi itu lebih bahagia tadi, tunduk kepada pasangannya. Itu artinya komitmen dong. Artinya aku milik dia, dia milikku. Kami sepakat, kami sama-sama. Artinya ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menyatakan diri kita jadi orang Kristen itu harus sepakat, Tuhan Kau yang atur hidupku, bukan aku lagi yang atur hidupku. Makanya kalau Pak mau diatur, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tuhan bilang dosamu itu akan menimpa kamu. Kalau kamu tidak menyelesaikannya, dosamu itu akan menimpa kamu. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu obatnya, penawarnya. Aku memang orang berdosa, tapi ketika aku mengaku dosaku kepada Tuhan, Dia mengampuni segala dosaku dan menyucikan aku dari segala kejahatan. Aku berbahagia. Bapak Ibu juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau saudara sudah menemukan rahasia kebahagiaan ini, saudara tidak akan melakukan dosa lagi. Artinya tidak akan meneruskan lagi melakukan dosa itu. Tapi bagaimana hidup benar dalam Tuhan, gak perlu lagi diatur kayak kuda yang tidak terakal. Tapi kita bisa berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Tuhan penuntutku, Tuhan mengatur aku, Tuhan memberi aku langkah-langkah yang menetapkan langkah-langkah aku dengan tuntunan firman Tuhan. Orang itu pasti akan berbahagia. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, tunduk kepada Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang sudah datang dari surga ke dalam dunia ini. Engkau tahu Tuhan kami ini jahat. Engkau tahu Tuhan kami ini sangat kotor. Engkau tahu kami akan berontak, berjiwa penipu. Tapi Engkau tahu juga bahwa kami akan binasa dalam dosa kami. Tapi pengetahuan-Mu itu Tuhan, kasih-Mu itu jauh melebihi daripada semuanya itu.
sehingga Engkau datang ke dalam dunia menemui kami. Engkau rela menyerahkan hidupmu mati di kayu salib, menggantikan kami yang seharusnya digantung di kayu salib itu. Engkau rela Tuhan dihukum, Engkau rela Tuhan dicaci maki, Engkau rela Tuhan menderita, menggantikan kami yang seharusnya kami yang menderita. Sebagaimana Daud itu tertekan dengan dosanya Tuhan, kami pun akan tertekan dengan dosa kami itu kalau kami tidak mengaku di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, dari Daud kami boleh belajar bagaimana kebahagiaan yang dia miliki itu ketika dia mengakui dosanya, ketika dia berkata kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan aku tidak menyembunyikan pelanggaranku. Disitulah Tuhan menjawab dia, disitulah Tuhan memberikan pengampunan, disitulah Tuhan memberikan kelegaan baginya. Sehingga Daud mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan ditutupi pelanggarannya. Tuhan, inilah yang Kau katakan kembali hari ini kepada kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan yang duduk di sini, supaya kalau ada dosa kami yang membuat kami tidak berbahagia, yang membuat mereka tertekan, Tuhan, berbicaralah kepada mereka, ulurkanlah tangan supaya mereka mengakuinya di hadapan Tuhan dan Engkau mengampuni mereka. Tuhan, ini kami sebagaimana kami Anda, kami sudah percaya kepadamu Tuhan, kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dosa kami sudah Engkau ampuni, tapi kadang-kadang kami sama seperti kuda. Itu yang membuat kami tidak berbahagia. Sekalipun kami tahu Engkau Juru Selamat kami, tapi kami masih tetap mengikuti keinginan kami. Kami mau Tuhan yang dengan keinginan kami hidup. Sama seperti kuda itu yang tidak berakal. Tapi Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman mengingatkan kami. Rahasia berbahagia itu, kami harus tunduk kepada Tuhan. Kami harus mengikuti aturan Tuhan. Kami harus rela dibentuk oleh Tuhan. Kami memandang kepada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan hidup benar di dalam Tuhan. Itulah rahasia kebahagiaan hari ini. Setelah pun kami mengaku dosa kami, tapi cara hidup kami ini pun Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Biarlah kami hidup mengalami kebahagiaan. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan merasakan kebahagiaan yang dialami oleh Daud ketika dia mengaku dosanya. Biarlah itu jadi dalam hidup kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.